Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Indonesia adalah negara yang kaya. Dulu, ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dulu Indonesia adalah negara yang kaya. Padahal cuma mengandalkan pertanian, perkebunan, persawahan. Cuma itu doang. Teknologi belum ada. Adanya tekno manusia, tekno human. Dulu Indonesia kekayaan alamnya luar biasa. Kekayaan pertaniannya luar biasa, kekayaan perkebunannya luar biasa, kekayaan persawahannya luar biasa. Tanam kopi jadi kopi, tanam cengkeh jadi cengkeh, tanam lada jadi lada, tanam padi jadi padi. Musimnya cuma dua, musim penghujan dan musim kemarau. Datang musim hujan, rakyat Indonesia mulai menanam. Datang musim kemarau, rakyat Indonesia panen dan jual hasil panen. Bagaimana tidak? Negara ini menjadi negara kaya raya. Datang musim penghujan, maka rakyat Indonesia masuk musim tanam. Datang musim kemarau, maka rakyat Indonesia mulai menuai panen dan jualan hasil panen. Makanya banyak raja-raja di Indonesia ini. Banyak muncul kerajaan-kerajaan, artinya banyak orang-orang kaya yang menjual hasil panennya sehingga membuat mereka mampu menjadi orang kaya di daerah tersebut. Bahkan paling kaya di daerah tersebut, sehingga berdirilah kerajaan di negeri Nusantara. Jadi jelas Bu, Pak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dulu bangsa ini sudah kaya. Sudah kaya sejak dulu karena punya kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Tanahnya subur, rakyatnya makmur. Tanam tongkat jadi singkong. Tanam rumput jadi padi. Tanam pucuk jadi pisang. Tanam lendir jadi anak. Subur Bro. Makanya 250 juta rakyat Indonesia ini tanam lendir jadi anak. Alamnya kaya, tanahnya subur, ibu-ibunya pun subur. Baru ditoel doang langsung hamil. Makanya kata Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih negara kaya, kaya alamnya, kaya manusianya. Kenapa masih ngomong miskin? Dengar ti aing mah Bro. Aduh, makanya saya mengadakan penelitian. Sejak saya kecil, saya tanya itu kepada guru. Saya tanya kepada dosen, saya tanya kepada profesor, saya tanya kepada kiai, semuanya angkat tangan. Ya udah, saya jawab sendiri aja. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Otak kita bermasalah, akhlak kita bermasalah, mental kita pun bermasalah. Makanya hidup kita banyak masalah. Oleh karena itu, maka ayo kita lakukan gerakan revolusi otak, alat, mental dengan mengadakan pengajian Pancasila. Dulu harga rempah di Indonesia itu lebih mahal daripada harga emas. Bayangkan Bro. Harga rempah-rempah yang ada di Indonesia itu lebih mahal daripada harga emas. Sekilo rempah-rempah lebih mahal daripada sekilo emas. Bayangkan bagaimana enggak kaya raya orang Indonesia zaman dulu. Makanya Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Kenapa? Karena harga rempah-rempah lebih mahal daripada harga emas. Harga sekilo rempah-rempah lebih mahal daripada harga sekilo emas.
Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, harga emas sekilo 15 juta, harga rempah-rempah sekilo 20 juta. Cuma tinggal nanam doang, panen bisa tontonan, wah udah kaya bro. Bayangkan 20 juta sekilo, panen 10 ton atau 10.000 kilo, maka duit yang kita dapat 200 miliar. Taruhlah kita panen dari nanam sampai panen 3 bulan. Gaji apa yang bisa mencapai 200 miliar 3 bulan? Nggak ada bro. 200 miliar 3 bulan. Manyos. Bayangkan. Gaji apa yang 200 miliar 3 bulan? Pastinya bro, yang dulunya doktor akan berhenti jadi doktor. Alih profesi jadi petani. Yang jadi menteri akan berhenti jadi menteri. Alih profesi jadi petani. Yang jadi guru akan berhenti jadi guru. Alih profesi jadi petani. Indonesia dulu kaya-kaya bro. Wah, surganya dunia. Kata saya surganya dunia. Karena ketika itu negara kita benar-benar sangat subur, makmur, dan rakyatnya itu agraris, pandai bercocok tanam. Sudah pandai bercocok tanam, dia pun memiliki tanah yang subur. Terletak di antara dua benua, benua Australia dan benua Asia. Terletak di antara dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Terletak di tengah-tengah. Orang mau datang ke Indonesia gampang. Mau dagang ke Indonesia gampang. Negaranya kaya, orangnya ramah-ramah, baik-baik, santun-santun. Dan karakter orang Indonesia itu gampang ditawar. Gampang ditawar. Sudah barangnya bagus, harganya murah. Itu yang pembeli cari. Makanya ketika Cornelis de Houtman tahun 1596 dia datang ke Indonesia untuk berdagang. Namun sayang, arogan radikal, akhirnya diusir oleh kerajaan Banten. Tapi meskipun begitu dia membawa hasil rempah-rempah yang tontonan, ribuan kilogram, ratusan karung, ribuan karung, dan membuat Belanda kaya bro. Belanda bisa jadi kaya. Makanya pada tahun 1602 Belanda membentuk VOC untuk menguasai memonopoli perdagangan di Indonesia. Membawa pasukan perang, membawa segalanya yang cukup banyak. Niat jahat dari Belanda ini sudah bukan kepalang bro. Ingin menjadikan bangsa Indonesia ini daerah kekuasaannya, daerah jajahannya. Makanya Indonesia merdeka itu tahun 1945 dikurangi 1602, kurang lebih 343 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Sejak didirikan VOC lah Indonesia mulai dijajah. Jadi bukan 350 tahun, tapi 343 tahun. Di situ terjadi perlawanan, di situ terjadi pemberontakan, dan kerajaan-kerajaan berjatuhan, mulai berguguran, mulai banyak yang dikuasai. Indonesia yang asalnya surga dunia, kini menjadi neraka dunia. Setelah kerajaan-kerajaan ditaklukkan, dikalahkan, karena persenjataan yang tidak sebanding, yang tidak seimbang. Rakyat bangsa Indonesia saat itu dipaksa untuk kerja paksa, dipaksa untuk tanam paksa, bahkan dipaksa untuk kawin paksa. Kekayaan alam dirampok oleh Belanda. Bayangkan selama 343 tahun. Udah kaya banget tuh Belanda bro. Kita dibuat bodoh. Kita dibuat benar-benar seperti budak.
343 tahun. Tetapi perlawanan tidak berhenti sampai di sana. Muncul Patimura, muncul Imam Bonjol, muncul Diponegoro, muncul Cut Nyadin, muncul Teguh Umar, muncul Pangeran Antasari, muncul Raja Sisimangaraja, dan banyak lagi. Perjuangan terus berlanjut, tidak ada satupun yang mengungsi. 343 tahun Indonesia merdeka. Indonesia dijajah oleh Belanda, tetapi perjuangan tidak pernah berhenti. Makanya pada tanggal 20 Mei Dr. Sutomo mengadakan gerakan kebangkitan nasional. Tidak lagi perang melawan Belanda dengan senjata, tetapi perang dengan Belanda pakai otak. Tidak pakai hawa nafsu, pakai otak. Bangsa Indonesia dicerdaskan dulu. Bangsa Indonesia dipintarkan dulu. Dikasih pendidikan dulu. Dikasih pengetahuan. Dikasih keahlian. Sehingga muncullah pemuda-pemuda yang cerdas, yang hebat, yang berkelas. Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Sulawesi, Jong Maluku, Jong Papua, Jong Flores, Jong Sumbawa, Jong Lombok, Jong Bali, Jong Sunda, berkumpul di Jakarta, ngopi bareng, ngobrol bareng. Maka tercetuslah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Negaranya belum ada, rakyatnya sudah bersatu sebelum kemerdekaan tiba. Jadi otak dulu bro yang harus dipinterin. Kalau boleh saya gambarkan itu, otaknya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, mentalnya diperbaiki. Bahasa yang paling keren, revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Maka muncullah orang-orang seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, yang notabene Soekarno ini adalah muridnya dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, Umar Said Cokro Aminoto ini gurunya Soekarno, sekaligus mertuanya Soekarno, karena dia dikawinkan dengan anaknya Soekarno ini. Maka pelan tapi pasti pergerakan semakin masif. Para pemuda semakin dewasa, semakin cerdas, semakin ngerti politik, otaknya hebat, alatnya hebat, mentalnya hebat. Tenang tapi pasti bisa membaca situasi. Ketika Belanda kalah oleh Jepang, maka mereka pun masuk ke dalam sistem yang dipunyai oleh Jepang. Tidak berperang lawan Jepang, tapi bantu Jepang. Dipelajari, diambil ilmu-ilmunya. Bagaimana cara mendirikan sebuah negara? Bagaimana cara mendirikan kekuatan perang? Sehingga terkenal istilah peta, pembela tanah air. Setelah tahu bagaimana cara membentuk kekuatan perang, bagaimana cara membentuk pemerintahan, nunggu Jepang mau ngasih kemerdekaan, kagak kunjung datang. Dan melihat situasi, Jepang sudah kalah, Indonesia masih kosong, Belanda belum datang. Maka para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, semua rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Bayangkan, 343 tahun Indonesia dijajah, dijadikan budak, kerja paksa, tanam paksa, kawin paksa. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana bahagianya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Jadi otaknya dulu harus direvolusi, alatnya harus direvolusi, mentalnya harus direvolusi. Otaknya baik, alatnya baik, mentalnya baik, tidak akan jadi pecundang, tidak akan menjadi penjahat yang berbuat jahat kepada bangsanya sendiri. Mereka akan hidup mati membela bangsanya sendiri. Agresi militer satu datang, terjadi peperangan Indonesia.
agresif militer 2 datang, terjadi peperangan Indonesia. Kenapa? Indonesia sudah bisa membuat sebuah negara dan sudah bisa membuat kekuatan perang dan bisa strategi perang. Ini membuat Belanda terkaget-kaget. Indonesia sudah jadi pintar, sudah bisa bikin negara, sudah punya kekuatan militer, cuma dalam jangka waktu 2 tahun ketika Jepang menjajah Indonesia. Makanya kita patut berterima kasih kepada Jepang, bro. Kalau nggak ada Jepang, nggak ada Indonesia. Dan bahkan banyak prajurit-prajurit Jepang yang bantu kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi ingat, ketika itu Indonesia merdeka punya sosok pemimpin yang luar biasa, yaitu Soekarno. Otaknya hebat, akhlaknya hebat, mentalnya hebat. Kuat mentalnya, dibuang ke sana, dibuang ke sini, dibuang ke sono. Tetap teriak merdeka atau mati. Tetap merah putih. Tidak menjadi pecundang, tidak menjadi penjahat. Karena otaknya sudah berkelas, akhlaknya sudah berkelas, mentalnya sudah berkelas. Inilah kekuatan Indonesia. Punya calon pemimpin yang otaknya berkelas, akhlaknya berkelas, mentalnya berkelas, sehingga dia akan berbakti, mengabdikan dirinya kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Makanya terlahir istilah Pancasila itu oleh Soekarno, bro. Oleh Soekarno. Soekarno mengatakan Pancasila itu ada 5. 1, believe on God, percaya kepada Tuhan. 2, nasionalisme. 3, humanity, kemanusiaan. 4, demokrasi, kerakyatan. 5, social justice. Itu Pancasila yang asli. Bedanya cuma nomor 2 dijadikan nomor 3, nomor 3 dijadikan nomor 2. Dan bahasanya diperpanjang di Piagam Juanda, di mana panitia 9 itu diketuai oleh Soekarno. Dan ketika sidang PPKI dirubah, karena Pancasilanya itu ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi Pancasila yang saat ini kita lihat, kita baca, dan kita dengarkan. Lihat, terlahir pemimpin-pemimpin yang hebat dan berkualitas. Makanya ke depan kita harus cari pemimpin yang seperti itu juga, bro. Jangan yang suka lebih bayar. Jangan yang suka mata. Ngomongnya kayak yang benar, kerjanya kagak benar. Prestasi orang lain diklaim oleh dirinya. Prestasi sendiri kayak tai. Apa aja itu? Oke. Bapak Ibu nanti kalau saya terpilih, dikasih modal usaha 300 juta. Dikasihkan pelatihan, diberikan tempat usaha. Disiapkan pembelinya. Pada kenyataannya, zong. Di mana-mana air datang dari langit, turun ke bumi, masuk ke dalam tanah. Bukan dialirkan lewat gorong-gorong besar ke laut. Jakarta sudah mengambil keputusan yang salah. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Tahu-tahunya programnya gagal. Sumur resapannya tidak berfungsi. Disedot, dibuang ke laut, Jakarta tetap banjir. Yang penting kan keberpihakan. Jangan asal busur saja. Kasih dong program yang bagus. Rakyat itu butuh rumah. Tidak hanya sandang pangan, tetapi juga butuh papan, butuh rumah. Dengan DP 0%, rakyat ingin punya rumah bisa terwujud. Semuanya akan punya rumah. Iya. Semua aturan-aturannya sudah disiapkan. Dan perbankan, sektor ekonomi sudah siap menjalankan program DP 0%. Dia nggak tahu kalau rakyat Jakarta itu bukan 10 orang, 11 juta orang. Kalau rakyat Jakarta 11 juta orang untuk rumah, itu rumah mau dibangun di mana? Jakarta sudah tidak ada lahan. Duitnya pun di mana? Uang APBD DKI cuma 80 triliun. Bohong lagi. Kalau seorang pemimpin, omongannya sudah tidak bisa dipegang. Lalu yang harus dipegang apanya? Omongan seorang pemimpin itu adalah janji. Makanya orang-orang kayak Anies Baswedan ini pantasnya itu disebut sebagai pecundang, pengkhianat. Omongannya nggak bisa dipegang. Manis di mulut,
bau di liang tai. Manis ngomongnya, kerjanya kayak tai. Otaknya rusak, akhlaknya rusak, mentalnya rusak, bohong lagi, dan terus berbohong. Nyatati Formula E bisa menutupi kegagalan program-programnya. Ternyata sama saja terlibat korupsi Formula E. JIS, prestasi Jokowi, diklaim prestasi dirinya sendiri. Orang kayak gini bisa menghancurkan Indonesia. Kenapa? Omongannya sudah nggak bisa dipegang. Apalagi kerjanya. Lihat Soekarno, omongannya bisa dipegang. Sekali revolusi Indonesia, tetap revolusi Indonesia. Lihat para pejuang kita, merdeka atau mati. Mereka semua mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Mereka benar-benar pejuang. Omongannya bisa dipegang, kerjanya nyata. Sementara Anies Baswedan, omongannya nggak bisa dipegang, kerjanya tidak nyata. Bullshit. 2024, pilih calon pemimpin yang bisa dipegang omongannya dan lihat rekam jejaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.